Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita sahabat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, di dalam Yesus Kristus kami memuji memuliakan Engkau Tuhan, karena Engkau senantiasa melindungi kami di setiap perjalanan kehidupan kami. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dungi diulahi Jesus mamuse majamitai nasi danin nama au do panodang ni portibion nasotupa mardala dinaholom na mangihuton au di ibana do tahe panodang hangoluan. Yesus adalah terang dunia. Situasi terang sangatlah kita menginginkannya, sebab kita dapat melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita, dan kita dapat menentukan arah langkah kita yang tidak mengakibatkan kita jatuh kepada kecelakaan. Sebaliknya, situasi gelap membuat kita tidak dapat melihat apapun, dan kita penuh keraguan untuk melangkahkan kaki kita, sebab kita tidak tahu apa yang ada di sekitar kita. Kabar baik hari ini bagi kita adalah bahwa Yesus adalah terang dunia, dan Dia menawarkan untuk kita menjadi pengikutnya, sehingga kita tetap berada di dalam terangnya. Dan terang yang diberikan kepada kita bukan seperti terang yang hanya sementara, tetapi terang yang kekal yang untuk selama-lamanya akan menerangi kita jika kita mau terus berjalan mengikut Yesus. Dan kita mau tetap berada di dalam Yesus. Terang yang berasal dari Yesus diberikan bagi kita karena Dia mengasihi kita dan Dia sungguh baik kepada kita. Dikatakan kegelapan tidak akan menguasainya. Artinya menguasai kegelapan, artinya kegelapan tidak akan menguasai terang yang berasal dari Yesus. Kegelapan hanya akan bisa dikalahkan oleh terang. Dan kegelapan tidak akan pernah berkuasa atas terang yang berasal dari Yesus. Berarti kegelapan dari kejahatan tidak pernah dan tidak akan pernah mengalahkan terang Allah. Yesus Kristus adalah pencipta kehidupan, dan kehidupannya membawa terang bagi umat manusia. Di dalam terangnya kita melihat diri kita sebagaimana adanya, yaitu orang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Apabila kita mengikut Yesus, yakni terang yang sejati, kita tidak akan berjalan seperti orang buta dan tidak akan jatuh ke dalam dosa. Dia menerangi jalan di hadapan kita supaya kita bisa melihat bagaimana seharusnya hidup. Dia menyingkirkan kegelapan dosa dari hidup kita. Bagaimana cara kita mengizinkan terang Kristus bercahaya dalam kehidupan kita? Biarkan Kristus menuntun hidup kita, maka kita tidak akan tersandung dalam kegelapan. Di dalam khotbah Yesus ini di bait suci di dekat di mana persembahan diletakkan dan di mana lilin-lilin dibakar untuk melambangkan tiang api yang menuntun bangsa Israel melewati padang gurun. Tiang api melambangkan kehadiran, perlindungan, bimbingan Allah di tengah kegelapan. Demikianlah Yesus membawa kehadiran, perlindungan, dan bimbingan Allah. Namun ketika Yesus menyaksikan dirinya sebagai terang dunia, yang kurang diterima oleh orang-orang Farisi tersebut, sebab mereka tidak menerima jika bukan orang lain yang menyaksikan tentang keberadaan seseorang. Sahabat yang baik hati, jika Yesus telah menyatakan bahwa Dia adalah terang dunia, tentunya juga menjadi terang dalam hidup kita. Dia hadir dalam hidup kita untuk menerangi, menuntun, dan memberi perlindungan agar kita terhindar untuk jatuh ke dalam dosa, terhindar dari bahaya-bahaya yang ada di sekitar kita. Seperti bangsa Israel yang selalu dituntun Allah melalui kehadirannya dalam simbol tiang api,
di malam hari dan tiang awan di siang hari. Mereka selalu mengikuti tiang api tersebut dan tiang awan yang menuntun dan melindungi mereka. Demikianlah kehadiran Yesus dalam hidup kita sepanjang waktu untuk memberi perlindungan dan menjaga kita dari segala kuasa kegelapan. Maka setialah untuk selalu mengikut Yesus, setialah sebagai orang Kristen yang sejati. Allah Maha Kasih yang mengasihi kita di dalam Yesus Kristus senantiasa menerangi dan melindungi kita untuk tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu bagi kami. Engkau senantiasa menerangi setiap langkah kami. Engkau senantiasa melindungi kami. Biarlah kami boleh setia mengikuti Engkau, ya Yesus Kristus, di dalam kehidupan kami ini, sehingga kami tetap hidup di dalam terang yang sejati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.